kami dari kelompok 3. Jadi sebelum kalian menyaksikan video kami, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imelda Chandra Kirana dengan NPM 301. Perkenalkan, nama saya Marta Galusari Listati, NPM 297. Perkenalkan, nama saya Ratialina Yuristianti dengan NPM 2285. Perkenalkan, nama saya Salsa Dilana Lokobi dengan NPM 2299. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dengan NPM 2281. Bentar deh, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, kita pindah tempat dulu yuk. Aku setuju. 1, 2, 3. Ini kan bagus ya. Ya kita lihat yuk. Guys, kita lagi ada di mana sih sekarang? Jadi kita lagi ada di Taman Anggrek, tepatnya ada di Kebun Raya Bogor. Oh, kita lihat-lihat yuk, ada koleksi apa aja di sini. Ini banyak ya kebun-kebunnya, bunga-bunganya bagus-bagus. Sini deh. Apa tuh? Ini tuh tropical forest loh namanya. Oh. Yuk kita lihat yang lain lah, kayak di sana bagus deh. By the way, ini pertama kali tau gue datang ke sini. Sama aku juga. Oh iya. Gimana first impression gue datang ke sini? Keren banget. Parah ya. Aku nggak tahu ternyata di Bogor, di Kebun Raya Bogor tuh ada Taman Anggrek. Ini lagi baca-baca buku nih. Ini ada kata-kata sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Aku tahu. Jadi itu loh sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Terus juga sistem ini tuh menggunakan perangkat keras yang biasa disebut hardware dan perangkat lunak atau yang biasa disebut juga software komputer, produser pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Oh gitu. Iya. Sistem informasi manajemen ini bermanfaat nggak sih buat bisnis dan industri? Tentunya dong, internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta aplikasi-aplikasinya telah mengubah cara operasi bisnis dan cara kerja bisnis loh. Sebaik bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan dan keuntungan kompetitif. Karenanya sekarang ini banyak orang yang mulai gabung ke bisnis, e-commerce, dan enterprise collaboration. Itu kan manfaatnya. Tugas utama sistem informasi manajemen itu apa aja sih? Jadi tugasnya itu yang pertama mendukung proses bisnis, Iya. pengambilan keputusan dan strategi kan? Iya. Ini masih nyatu sama Gria Anggrek. Iya, masih nyatu. Bagus banget ya, koleksi bunga-bunganya banyak banget di sini. Ya, by the way, berarti SIM ini tuh bisa menolong perusahaan dalam operasionalnya dong ya? Iya, dengan sistem ini perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi operasional, inovasi, dan membangun sumber informasi yang strategis tahu. Kalau e-commerce gue tahu, tapi bisnis itu apa sih? Dan kenapa zaman sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bisnis itu? Oh, e-bisnis itu sih umumnya memang sebuah pertukaran jalan secara online. Nah, semua pertukaran online ini kayak informasi, uang, sumber daya, jasa atau kombinasi dari semuanya itu berada di bawah payung e-bisnis. Nah, perusahaan itu bergantung nih sama hal ini ya, karena mereka pengen memperbaharui proses bisnis, implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier mereka. Sama mereka pengen mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim kerjanya. Gitu. Nah, tadi ada yang bilang tahu e-commerce nih. Sekarang aku tanya, kalau e-commerce itu apa sih, sama apa itu enterprise collaboration? Gini Mel, e-commerce itu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan enterprise collaboration system melibatkan penggunaan software untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota tim network dan tim kerja Mel. Oh gitu ya, oke. Ih, panas banget ya. Aduh, Panas banget. Tadi tuh aku habis baca masalah internet working.
Katanya internet banking ini adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Apa bedanya internet, extranet, sama intranet deh? Jadi internet itu jaringan yang terhubung satu sama lain, yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Perusahaan biasanya memanfaatkan jaringan ini untuk pemasaran, penjualan, dan semua aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan. Internet adalah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu dengan perusahaan. Terus juga jaringan ini tuh memungkinkan karyawan dalam suatu perusahaan dapat saling berkomunikasi, berbagai informasi, bekerja sama, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat mendukung proses bisnis. Terus sedangkan extranet itu jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Tapi guys, kan data dan informasi itu diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi ya. Nah, gimana caranya menyampaikan distribusi informasi secara tradisional? Ya, dengan cara penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan dengan secara modern yang pengiriman data informasi non fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area yang luas. Oh gitu, oke deh. Kan untuk melancarkan distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu antara tingkat kegiatan masing-masing atau dari unit ke unit lain. Organisasi tersebut menggunakan prinsip arus data dan informasi. Arus tersebut itu ada yang vertikal dan horizontal. Kamu tahu nggak sih, Ran, penjelasan arus informasi vertikal dan horizontal itu? Duduk. Yuk kita duduk yuk. Kita duduk dulu. Luas banget deh kebun raya. Iya nih, sejuk banget kan? Iya. Tadi kan email tuh nanya ya Iya. tentang arus informasi vertikal sama arus informasi horizontal. Nah, gue mau jelasin nih apa sih pengertian arus informasi vertikal sama arus informasi horizontal. Jadi, arus informasi vertikal itu arus yang mengalirkan data secara vertikal atau dari atas ke bawah. Terus kalau informasi horizontal itu arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat gitu, Mel. Oh gitu, oke deh. Ya aku mau nanya deh Ranti, kan e-commerce itu jenisnya banyak banget ya, tapi tuh aku cuma tahu B2B. Nah, ada nggak sih jenis e-commerce lain selain B2B? Ada, Med. Jadi jenis e-commerce lain selain B2B itu ada B2C atau business to e-commerce. Terus juga ada C2C, consumer to consumer. Lalu ada C2B, consumer to business. Ada B2A, business to administration. Sama yang terakhir itu ada O2O atau online to offline gitu, Med. Tapi ngomong-ngomong tentang e-commerce, kira-kira ada yang tahu nggak sih bentuk bisnis e-commerce itu apa aja? Nih Mel, aku kasih tahu ya. Jadi bentuk bisnis e-commerce itu ada 5 bentuk nih. Apa aja tuh? Di antaranya itu ada classified atau daftar iklan baris, marketplace C2C, shopping mall, toko online B2C, dan toko online sosial media, Mel. Oh gitu, Mik. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak sih apa aja tahap analisis dan investigasi sistem? Aku tahu. Jadi tahapan analisis dan investigasi itu yang pertama ada observasi langsung. Nah, observasi langsung ini tuh kegiatan mengamati langsung sistem yang sedang berjalan untuk memahami bagaimana sistem itu berfungsi, apa yang terlibat, di mana berlangsungnya, dan sebagainya. Kayak kita nih sekarang ke kebun raya, kita bisa mengamati banyak pohon-pohon kan. Betul, banyak banget jenis pohon-pohon di kebun raya ini ya ternyata. Terus ada wawancara. Nah, wawancara ini kegiatan interaktif antar sistem analis dan organisasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan langsung dari responden, termasuk verifikasi data, menjelajahi pendapat responden tentang sistem, dan mendapatkan data kuantitatif serta kualitatif mengenai kebijakan, prosedur, dan biaya. Gitu, Ca. Terus ada juga yang suka dibagiin sama mahasiswa itu loh, Apa itu?
kuesioner. Oh. Nah, ini tuh metode untuk mengumpulkan data dan responden dalam jumlah besar atau dari responden yang tersebar luas, meskipun memiliki keterbatasan dalam mendapatkan detail jawaban terhadap permasalahan. Ada juga sampling dokumen, yaitu pengkajian menyeluruh terhadap dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang berjalan untuk memahami cara detail tentang kegiatan pengolahan data dan informasi, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan manajemen terhadap sistem yang baru. Aku mau nambahin nih, ada juga studi kelayakan sistem tahu, tahap penting yang menilai apakah sistem yang akan dikembangkan layak dari berbagai aspek seperti bisnis, seperti teknis, ekonomi, operasional, jadwal, dan hukum. Terus kalau kita udah tahu tahapnya, selanjutnya kita harus ngapain? Kalau kamu udah selesai menganalisa ini, langkah selanjutnya itu mencakup memahami sistem yang sedang berjalan, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, memahami keinginan pengguna, dan menyusun laporan definisi masalah sebagai dasar pengembangan sistem baru. Ngomong-ngomong, kan ada manajemen data ya. Kamu tahu nggak sih, Cak, definisi dari manajemen data itu apa? Aku tahu dong Mel, manajemen data itu apa? Manajemen data itu proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi, Mel. Terus kalian tahu nggak sih kenapa manajemen data itu penting? Manajemen data itu penting karena dapat meningkatkan pendapatan dan laba, mengurangi inkonsistensi data, memenuhi kepatuhan terhadap peraturan juga. Mik, kamu tahu gak sih macam-macam database? Aku tahu beberapa doang sih. Macam dari database operasional, yaitu menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Distribute, yaitu database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online, komersial maupun berbagai sumber dalam World Wide Web. Meta, kira-kira kamu tahu nggak sih penggunaan dari data mining itu apa ya? Data mining, yang pertama itu dia melakukan market basket analysis untuk mengidentifikasi kumpulan produk baru. Terus yang kedua itu dia menemukan akar permasalahan, kualitas atau permasalahan manufaktur lainnya. Bukan kamu lihat akar pandan ini ya. Ketiga itu ada mencegah kekecewaan konsumen dan memperoleh konsumen baru. Terus juga yang terakhir itu dia mengenali profil konsumen secara lebih akurat, biar tahu nih kamu butuhnya apa, mau ngeluarin apa dan sebagainya. Gitu. Ran, kamu tahu nggak prosedur dari pengendalian sumber daya data? Pasti tahu dong, Ca. Prosedurnya itu yang pertama ada pembuatan backup arsip data. Terus yang kedua ada penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup. Terus yang ketiga pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca. Lalu yang terakhir itu pembuatan backup secara periodik seluruh basic data. Gitu, Ran. Kita kemana lagi ya? Ini kita di mana sih? Kita jalan-jalan lagi yuk. Boleh kita